Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hidayah Islami, channel yang akan membahas kajian-kajian Islam seputar masa kini. Wahai sahabat-sahabat Hidayah Islami sekalian, meski ditemukan pertama kali di kalangan bangsa Quraisy yang tidak mengenal dunia kemaritiman, Al-Quran membahas masalah laut dalam berbagai surat. Namun, sebelumnya, tolong klik tombol subscribe agar channel Islami ini bisa berkembang. Syekh Abdul Aziz Az-Zuhairi menulis, Sirat Bahar bentuk tunggal disebut sebanyak 29 kali, Sirat Bahrani 2 laut sebanyak 1 kali, Sirat Bahrain 2 laut sebanyak 4 kali, Sirat Bihar Jama' sebanyak 2 kali. Sementara itu, kata Al-Fulk berarti perahu disebutkan sebanyak 23 kali. Salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang laut ada pada surah An-Nur ayat 40, yang artinya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula. Di atasnya lagi awan gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah yang dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Ayat tersebut memang ditempatkan dalam konteks sebagai analogi terhadap orang kafir, seperti tertera dalam ayat sebelumnya. Selain mengkisyakan orang-orang kafir berada di kegelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sebelumnya menyematkan kondisi fata morgana yang ada di dalam orang-orang kafir pada ayat 39 tersebut. Meski demikian, tiap ayat Al-Quran punya rahasia, termasuk dalam ayat tentang kegelapan lautan di atas. Apa yang dikatakan Al-Quran tentang kegelapan yang bertindih-tindih di dalam lautan seolah mengulangi apa yang dibuktikan dunia sains saat ini. Mengutip buku Oceans karangan Danny Elder dan John Pernetta, kegelapan laut dan samudra dijumpai pada kedalaman 200 meter atau lebih. Di kedalaman ini hampir tidak dijumpai cahaya, sedangkan di bawah kedalaman 1000 meter tidak terdapat cahaya sama sekali. Penjelasan Harun Yahya tentang dunia bahwa laut pun bisa menegaskan kembali betapa benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang gulita yang bertindih-tindih. Pengukuran dengan teknologi saat ini berhasil mengungkapkan bahwa antara 3 hingga 30% sinar matahari dipantulkan oleh permukaan laut. Jadi, hampir semua 7 warna yang menyusun spektrum sinar matahari diserap satu demi satu ketika menembus permukaan laut hingga kedalaman 200 meter, kecuali sinar biru. Di bawah kedalaman 1000 meter tidak dijumpai sinar apapun. Tidak hanya itu, Harun Yahya yang mengutip buku Oceanography, A View of the Earth, pun mencoba meneliti kalimat lain dalam ayat di atas. Ketika masih ada ombak lain di atas ombak, apa yang disebutkan itu ternyata juga dibuktikan secara ilmiah oleh penelitian modern saat ini. Para ilmuwan menemukan keberadaan gelombang di dasar lautan yang terjadi pada pertemuan antara lapisan air laut dengan kerapatan atau massa jenis berbeda. Gelombang internal ini meliputi wilayah perairan di kedalaman laut dan samudra. Pada kedalaman ini, air laut punya massa jenis lebih tinggi dibandingkan lapisan air di atasnya. Ajaibnya, gelombang internal ini punya sifat gelombang permukaan. Dia bisa pecah seperti ombak. Meski tidak bisa dilihat dengan mata manusia, keberadaannya dapat dikenali lewat suhu
atau perubahan kadar garam di tempat-tempat tertentu. Kemukjizatan Al-Quran memang tak bisa diragukan. Apa yang dikatakan pada 15 abad yang lalu ternyata terbukti oleh sains modern abad 20. Jika saja para awak The Challenger mengetahui apa yang dituangkan dalam surah An-Nur ayat 40, mungkin saja separuh pertanyaan mereka akan terjawab. Meski demikian, kita tidak bisa memungkiri bahwa dunia barat yang tidak mengenal Al-Quran justru amat giat menggali ayat-ayat kauniyah yang bertebaran di alam semesta. Beragam penelitian justru membuka tabir-tabir kebenaran yang sudah tertera pada ayat-ayat suci. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah pertama kali kepada kita untuk membaca dengan nama Tuhan yang Maha Menciptakan. Sudah saatnya kita mengambil hikmah dari ayat-ayat qauliyah yang bertebaran di dalam Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah di alam semesta. Terlebih tentang laut. Mengutip apa yang dikatakan Presiden kita, Joko Widodo, sudah terlalu lama kita mengagungi laut. Sudah terlalu lama juga kita mengabaikan ayat-ayat Allah tentang laut. Karena laut bisa menjadi salah satu media untuk mendapatkan ilmu. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim seharusnya lebih giat mengkaji ilmu dalam ayat kauniyah dan qauliyah yang bertebaran di alam semesta, agar kita semakin disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmat yang telah diberikannya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Hidayah Islami sekalian telah mengklik video ini, dan tolong di-share video ini agar bermanfaat bagi saudara-saudara Islam kita lainnya seputar kajian Islam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.